Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama. Berdoa cukup. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi tentang pendidikan abad 21 dan pengelolaan kurikulum sekolah alam. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 1, saya Rizky Wibowo dan Bapak Sumenang. Dan saya Masudi NPM 28, saya Rosmari NPM 204, saya Kami NPM 210, saya Surani NPM 002, saya juga saya Desi Abdulkasari NPM 06. Itu anggota dari kelompok 1. Selanjutnya yaitu materi pertama, yaitu tantangan pendidikan abad 21 yang akan dibawakan oleh Mbak Sinta. Pertama adalah tantangan pendidikan abad 21. Pendidikan itu sebagai pilar utama pembangunan suatu negara, tidak hanya menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat, namun juga benar-benar mencerminkan kemajuan dan berkelanjutan suatu negara dalam menghadapi dinamika zaman yang selalu berubah. Nah, namun pendidikan di abad 21 ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan sangat beragam. Nah, oleh karena itu penting bagi sistem pendidikan mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi di generasi mendatang. Ada beberapa tantangan pendidikan di abad 21. Yang pertama ada tantangan sosial dan globalisasi, di mana tantangan ini globalisasi ini membawa tantangan baru bagi pendidikan, seperti kebutuhan untuk memahami berbagai budaya yang berbeda dan perspektif global. Nah, pendidikan itu harus mempersiapkan peserta didiknya, anak didiknya menjadi warga dunia yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang begitu cepat. Nah, yang kedua ada adaptasi terhadap kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi itu telah merubah cara kita belajar, berinteraksi, bekerja. Pendidikan itu harus mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan keterampilan peserta didik. Yang ketiga ada kecakapan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, siswa atau peserta didik itu harus diajarkan berpikir kritis dan mandiri serta disiplin dalam proses berpikirnya. Hal ini tuh mencakup kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara efektif. Yang keempat ada komunikasi efektif, di mana keterampilan komunikasi yang baik itu sangat penting dalam pendidikan pada abad 21. Siswa itu harus mampu menyampaikan informasi dan ide dengan jelas serta menghargai pendapat orang lain. Yang keempat ada kreativitas dan inovasi. Nah, pendidikan harus mendorong peserta didik untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif. Nah, hal ini termasuk kemampuan belajar dari kegagalan dan terus berkontribusi positif terhadap lingkungan. Yang keenam ada kolaborasi. Nah, siswa itu harus belajar secara kolaborasi atau secara kelompok. Nah, itu saling membantu dan melengkapi satu sama lain dengan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh ada literasi digital. Nah, pendidikan harus mengajarkan peserta didik siswa-siswanya untuk mengajarkan tentang literasi digital. Itu termasuk tentang pemahaman tentang etika penggunaan teknologi, di mana mereka harus belajar menggunakan teknologi dengan baik dan benar, harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar, harus bisa menerima informasi itu harus disaring terlebih dahulu, diambil yang benar-benar. Terus yang ke-8 ada perubahan kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan itu perlu disesuaikan untuk memenuhi tuntutan abad ke-21. Ini mencakup penyelesaian dalam metode pengajaran dan materi ajar yang relevan
dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Semakin ke depan itu kan perubahan itu semakin cepat ya, jadi kurikulumnya juga semakin berubah, dan tentara abad 21 itu harus terus sama dengan perubahan kurikulum. Terima kasih. Itu ada konsep kurikulum sekolah alam. Konsep kurikulum sekolah alam itu awalnya dicetuskan oleh Novo, yaitu yang menyatakan bahwa fondasi konsep pendidikan itu awalnya dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai fondasi dengan prinsip thinking global and locally. Ya, artinya adalah sekolah alam berpikir untuk mempersiapkan generasi dapat bersaing dalam dunia global dengan proses pendidikan yang diselenggarakan menggunakan institusi development, yaitu atau kearifan lokal, sehingga siswa dapat mengenal dan memberdayakan potensi yang ada di sekitar mereka, kesadaran menjaga dan melestarikan sumber daya Indonesia agar dapat bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Jadi itu konsep kurikulum sekolah alam itu sendiri menggunakan kearifan lokal, sehingga dapat siswanya dapat memberdayakan potensi yang ada di sekitar mereka. Jadi siswanya langsung bisa berinteraksi dengan alamnya itu sendiri, sehingga materi yang didapatkannya bisa terserap dengan baik. Enggak hanya dari materi saja, tapi terjun langsung ke alamnya. Terusan pada 4 pilar sekolah yang dicetuskan oleh Novo, yaitu satu sudah dijelaskan pada Mas tadi bahwa kurikulum sekolah alam tadi berfungsi atau bermanfaat untuk generasi selanjutnya, itu menjadi generasi yang bisa melestarikan dan memperdayakan sumber daya yang ada di sekitar. Hal-hal tersebut berangkat dari dua cita-cita besar, yaitu membentuk generasi rahmatil alamin dan belajar total. Nah, generasi rahmatan alamin itu adalah generasi yang dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, yang kemudian itu akan bisa mewujudkan cara melestarikan, kemudian menjaga alam sekitarnya, dan bisa memberdayakan agar alam-alam yang ada di sekitar itu bisa bermanfaat bagi semua yang ada di sekitar tersebut dan sangat bisa dikembangkan lagi. Kemudian untuk generasi yang bisa belajar total itu artinya yaitu kurikulum tersebut dapat membedah dan menemukan cara agar Anda belajar untuk mengetahui cara tunduk kepada Tuhan, kemudian cara tunduk kepada makhluk lain kepada Tuhan, kemudian cara tunduk kepada alam sekitar, kemudian bisa juga tunduk kepada sama-sama belajar dari sesama manusia. Kemudian terdapat 4 pilar utama yang digagas oleh Novo yang merupakan penggagas sekolah alam di Indonesia. Yang pertama adalah akhlak utama, yang mana akhlak itu menjadi fondasi utama bagi siswa, yang mana itu nanti akan sangat berpengaruh apabila akhlak tersebut dibentuk untuk kurikulum untuk perjalanan kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua adalah logika berpikir. Logika berpikir ini disiapkan tidak hanya untuk mempelajari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga distimulus melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran
bisnis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah leadership. Nah, leadership ini adalah kepemimpinan, yang mana leadership ini dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah alam, seperti organisasi siswa, kemudian project kelas, outbound, dan upskill. Kemudian Selanjutnya itu perencanaan kurikulum sekolah alam. Menurut Rozidin tahun 2019, perencanaan kurikulum yaitu tahap awal persiapan kegiatan untuk mencapai tujuan, mengatur isi, serta metode sebagai pedoman pelaksanaan agar tujuan itu tercapai. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum di sekolah alam Al-Inja. Dalam perencanaan dan penyusunan program kegiatannya, sekolah alam ini mengadakan agenda rapat kerja bersama pengurus yayasan, kepala sekolah, fasilitator atau guru, serta pihak-pihak yang terkait. Jadi dalam perencanaan kurikulum di Al-Inja ini tidak hanya menyangkut satu atau dua pihak saja, tapi mencakup semuanya. Dan dapat berpendapat asal sesuai dengan kondisi lingkungan setempat dan dapat disetujui oleh semua pihak. SD Al-Inja ini memiliki program harian atau daily plan serta seperti FPP, program mingguan atau weekly plan, dan program semester. Program-program tersebut dibuat sebelum mulai ajaran baru. Jadi sebelum mulai ajaran baru, sekolah Al-Inja ini merancang program-program apa yang dilakukan. Program tersebut berguna untuk jika sewaktu-waktu ada guru yang tidak dapat hadir, dapat digantikan oleh guru piket dan pembelajaran itu dapat terarah. Sekolah alam Al-Inja dalam pengembangan kurikulumnya menggunakan teori Lendo Novo sebagai penggagas sekolah berbasis alam, tetapi tetap dipadukan dengan kurikulum pendidikan nasional. Di sini adalah perencanaan kurikulum sekolah alam di sekolah CKS yang berada di daerah Jawa Barat. Nah, perencanaan kurikulum di sekolah ini itu melibatkan divisi penelitian dan pengembangan dan juga kepala sekolah, di mana divisi penelitian dan pengembangan di sini bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum dan juga pemberdayaan sumber daya manusia, sedangkan kepala sekolah sendiri itu memimpin perumusan konsep dan menyampaikan kepada guru-gurunya. Nah, seperti sekolah yang lain, sekolah alam CKS ini merumuskan kurikulum itu mengambil dari kurikulum yang telah disiapkan oleh Departemen Pendidikan, lalu dikemas ataupun dikombinasikan dengan kurikulum berbasis alam. Nah, selain berbasis alam, di sekolah ini itu juga mengadakan program khusus seperti religi budaya untuk meningkatkan nilai keagamaan bagi para siswanya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi kurikulum sekolah alam. Implementasi kurikulum sekolah alam ini membina generasi peduli lingkungan. Kurikulum sekolah alam adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menggunakan alam sekitar itu sebagai media utama. Pendekatan ini menawarkan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menyeluruh di mana siswa ini tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tapi juga memperoleh keterampilan hidup, keterampilan lingkungan, dan juga pendidikan karakter. Nah, dalam implementasi kurikulum sekolah alam ini ada beberapa prinsip utama yang digunakan. Yang pertama itu adalah belajar dengan alam, di mana alam ini memberi siswa laboratorium alami yang dimana alam ini memberikan siswa laboratorium alami di mana mereka dapat mengamati, bereksperimen, dan juga menemukan ide-ide pembelajaran. Yang kedua ini ada pembelajaran berbasis pengalaman.
Kegiatan pelajaran memungkinkan siswa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran melalui pengalaman langsung dan proyek-proyek yang terjadi di dunia nyata. Terus yang ketiga ada pengembangan holistik. Nah, kurikulum memperhitungkan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa serta perkembangan sosial dan emosional mereka. Yang keempat ada kolaborasi dengan masyarakat. Nah, sekolah alam ini juga melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman siswa dan menciptakan hubungan yang positif. Selanjutnya itu juga ada aspek-aspek implementasi. Nah, kurikulum sekolah alam ini melibatkan beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran, di mana guru ini memanfaatkan potensi alam sekitar dan merancang kegiatan pembelajaran yang relevan dengan materi pelajaran dan minat siswa. Yang kedua itu ada pilihan lokasi. Nah, sekolah alam ini juga dapat menggunakan berbagai lokasi seperti kebun sekolah, hutan, pantai, dan juga lingkungan sekitar sekolah. Terus yang ketiga ada pilihan metode pembelajaran. Siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai metode pembelajaran seperti permainan, proyek, studi kasus, dan juga diskusi. Nah, yang terakhir ada pembelajaran evaluasi. Penilaian dilakukan secara teratur dan menekankan proses pembelajaran dan hasil siswa. Hasil yang selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum sekolah alam. Dan bisa dilihat di situ bahwa evaluasi merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan kurikulum. Jadi setiap institusi itu pasti mempunyai program yang dimana dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, evaluasi diterapkan dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dan evaluasi berfungsi sebagai sarana untuk memantau pelaksanaan program-program pendidikan yang juga didukung oleh berbagai faktor yang berperan penting dalam mencapai tujuan institusi pendidikan maupun pendidikan nasional. Untuk evaluasi kurikulum ini mencakup beberapa aspek, mulai dari kinerja guru, komponen perangkat pembelajaran, manajemen pembelajaran, sumber belajar, dan juga perkembangan yang dialami oleh peserta didik. Nah, saya mengambil satu contoh evaluasi kurikulum yang dilakukan di SD Alam Al-Izhar. Nah, di sana evaluasi kurikulum itu dilakukan oleh pengurus yayasan, kepala sekolah, dan juga dewan-dewan guru. Nah, selanjutnya evaluasi di sana itu dilakukan pada akhir minggu, jadi dilakukan setiap Sabtu. Padahal proses pembelajaran kan hanya dilakukan sampai hari Jumat, tetapi mereka melakukan evaluasi pada hari Sabtu. Dan walaupun selain evaluasi mingguan, tetapi SD tersebut juga melakukan evaluasi di setiap akhir semester. Dan evaluasi di SD negeri ini berfokus pada pembelajaran dan juga kegiatan outing atau kegiatan di luar yang telah dilakukan oleh kelas atau sekolah tersebut. Nah, ada pun kendala yang mungkin dialami oleh mereka. Yang pertama yaitu karena di sana itu banyak guru yang mungkin kurang paham yang mengenai sekolah alam ini, dan itu merupakan salah satu kendala yang dialami oleh sekolah tersebut. Jadi tadi udah pembahasan mengenai kurikulum sekolah alam, dan sekarang ada contoh implementasi kurikulum belajar bersama alam di sekolah alam. Jadi ini belajarnya itu ada di alam, tapi yang melaksanakan itu sekolah alam. Nah, jadi di sini mengambil contoh dari SD Alam Al-Izhar seperti yang lain, yaitu yang SD-nya ini memiliki karakteristik berbasis alam. Jadi sama seperti sekolah alam yang lainnya, karena kegiatan pembelajarannya ini memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Nah, program khusus di SD Al-Izhar ini ada 3. Yang pertama ada OTFA, MAKO, dan perkembangan. Nah, OTFA sendiri kepanjangan dari Outbreaking Fun Adventure, merupakan agenda tahunan sekolah yang kegiatannya disesuaikan dengan tingkatan kelas.
kegiatan outdoor. Kalau kalian pernah melakukan outing class, itu seperti kayak program OTFA ini melakukan kegiatan outdoor. Jadi anak-anak akan dibawa keluar kelas, tidak hanya di dalam kelas, untuk belajar sesuai dengan tema pembelajarannya mereka. Contohnya metamorfosis, mereka akan dibawa keluar untuk mencari metamorfosis dari hewan apa gitu. Nah, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan perjalanan yang mengimbangi tema pembelajaran tersebut. Tujuan dari OTFA ini yaitu untuk memunculkan karakter-karakter positif pada peserta didik. Karakter positif pada peserta didik ini contohnya seperti cara mereka belajar mencintai alam itu bagaimana, cara mereka belajar cara melestarikan alam itu bagaimana, gitu. Nah, yang kedua ada program Mako. Kegiatan yang terdiri atas market day, art, cooking class, dan outbound. Kalau market day mungkin seperti anak-anak menjual, tapi menjualnya itu menjual hasil alam, seperti itu. Karena kan belajar bersama alam ini harus berhubungan dengan alam, jadi mungkin bisa menjual hasil-hasil alam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Cooking class juga pasti menggunakan bahan-bahan yang organik, diambil dari alam juga, nggak yang instan-instan dimasak gitu. Sama outbound. Outbound ini kegiatan di luar seperti outdoor, tapi outdoor yaitu anak-anak dibawa keluar. Kayak kalau kita ngambil PJOK, anak-anak dibawa keluar untuk melakukan outbound, kayak apa sih, rintangan-rintangan gitulah. Kayak kita makrab PGSD kemarin kan ada rintangan-rintangan itu outbound namanya. Kegiatan Mako ini di SD Alam Al-Izzah dilaksanakan secara bergantian tiap minggunya dalam 1 bulan. Yang ketiga ada program magang di SD Alam Al-Izzah dilakukan pada kelas tinggi. Kelas tinggi seperti kelas 5-6 itu termasuk kelas tinggi, dilaksanakan itu pada liburan semester. Nah, kalau pada tingkat SD ini mereka dibebaskan sendiri mau milih magang kayak seperti apa, di tempatnya di mana. Contoh kegiatan magang ini seperti berkebun, itu juga termasuk magang, itu bertani, seperti itu. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan alam. Oke, sekian dari saya. Kelompok 1 sampaikan yaitu tentang tantangan pendidikan AP21 dan pengelolaan kurikulum di sekolah alam. Selanjutnya kelompok 8